Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anak sekalian, kelas 9 A, B, C, D, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena kita diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita terkait masuknya Islam ke Indonesia. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan indahnya Islam. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang kronologi masuknya Islam ke Indonesia. Ini bahan bacaannya sudah pernah Bapak berikan, namun untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak terangkan melalui video pembelajaran ini. Kronologi masuknya Islam ke Indonesia itu bisa kita kategorikan ya, bisa kita ulas, bisa kita bahas dari beberapa poin seperti kapan, ya, di mana, siapa, dan bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu kapan. Ya, kalau kapan itu berkaitan dengan waktu dan ada dua pendapat yang sama-sama kuat, pendapat yang kuat, kapan itu Indonesia dimasuki Islam. Yang pertama adalah pendapat abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Abad ke-7 Masehi itu antara tahun 600 sampai 699. Ya, itu adalah abad ke-7 Masehi. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah orang-orang Cina dari dinasti Tang. Nah, saat itu orang-orang Cina banyak yang ada di Indonesia. Untuk apa? Untuk berdagang. Karena memang Indonesia sejak dulu menjadi jalur perdagangan yang sangat-sangat ramai dan sibuk. Maka dari itu ada orang Cina, ada orang India, bahkan ada orang Arab, sampai orang Eropa yang berdagang di Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang ramai sudah sejak dulu. Nah, pada saat itu orang Cina ada yang berasal dari dinasti Tang. Itu juga ada di Indonesia dan menemukan bahwa sudah ada orang Arab yang masuk ke Indonesia. Orang Arab yang beragama Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 Masehi. Itu catatan dari orang Cina. Lalu pendapat kedua adalah Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13, yaitu berdirinya kerajaan Islam pertama di Nanggro Aceh atau di Aceh ya. Kerajaannya bernama Samudra Pasai. Nah, berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini menandakan teori masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, dua teori ini sebenarnya sama-sama kuat dan sama-sama berdasar. Namun menurut Bapak, dua teori ini justru malah saling berhubungan, tidak bertolak belakang. Karena di abad ke-7, orang-orang Islam yang masuk adalah orang-orang Islam yang masih sangat sedikit, masih sangat sederhana, dan belum memiliki kekuatan politik. Ya, setelah abad ke-13, Islam sudah memiliki kekuatan politik sampai akhirnya bisa mendirikan sebuah kerajaan. Itu kapan ya? Kapan? Kalau ditanya kapan.
Lalu ada juga di mana atau dari mana? Dari mana Islam ini berasal dan di mana pertama kali Islam ini ada di Indonesia. Di sini Bapak akan menjelaskan jalur ya. Ada dua jalur, jalur utara dan jalur selatan di mana penyebar Islam atau pendakwah Islam itu berasal. Nah, Bapak minta kalian semua mencatat materi yang Bapak berikan ya. Yang pertama adalah jalur utara. Jalur utara dimulai dari Mekah dan Madinah. Ya. Mekah dan Madinah berjalan sampai ke Damaskus. Damaskus itu ada di Syria, negara Syria. Lalu berjalan lagi sampai ke Baghdad. Baghdad itu di Irak. Lalu berjalan lagi sampai ke Gujarat. Nah, kalau Gujarat ini ada di India. Lalu baru masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera. Itu ya. Itu ada jalur utara, jalur utara. Sedangkan ada juga yang jalur selatan. Jalur selatan ini melewati pertama dari Mekah dan Madinah juga, lalu masuk ke Yaman. Masuk ke Yaman, setelah itu ke Gujarat. Setelah ke Gujarat, dia masuk ke Sri Lanka. Ke Sri Lanka, baru masuk ke Indonesia atau ke Sumatera. Mengapa harus ke Sumatera? Kenapa nggak langsung ke Jawa? Karena saat itu yang menjadi jalur perdagangan sibuk itu adalah di Sumatera. Sumatera tepatnya di Selat Malaka yang memisahkan Pulau Sumatera dengan semenanjung Melayu, semenanjung Malaysia. Ya. Nah, ini adalah dua jalur yang diperkirakan menjadi jalur masuknya Islam ke Indonesia. Dan jalur ini juga tidak bisa dibikin atau tidak jadi, tidak secara instan itu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sumatera itu dalam waktu yang singkat. Bukan begitu ya, tapi dalam waktu yang sangat-sangat panjang. Orang Mekah ke Damaskus, ke Baghdad itu bertahun-tahun. Maksudnya bukan hanya satu kali perjalanan. Dari Mekah ke Madinah, misalnya dari Mekah ke Damaskus misalkan. Itu 10 tahun. Lalu ada orang yang pindah lagi ke Baghdad selama 20 tahun. 20 tahun menetap di Baghdad, pindah ke Gujarat, anaknya pindah ke Gujarat selama 10 tahun lagi. Lalu baru berkelana ke Sumatera. Jadi bukan satu orang atau satu kelompok dari Mekah sampai ke Sumatera itu berbondong-bondong bareng, bukan. Ya, jadi sedikit demi sedikit orang Islam mulai menyebar sampai ke Damaskus, ke Baghdad, Gujarat, baru masuk ke Indonesia. Itu ya. Lalu siapa yang menyebarkan Islam ke Indonesia? Teori yang paling kuat itu pertama adalah pedagang Arab dan pedagang Gujarat. Nah, pedagang Arab ini adalah pedagang yang berasal dari semenanjung Arab. Sedangkan Gujarat itu adalah pedagang yang berasal dari India. Nah, mengapa di Indonesia itu sekarang menjadi mayoritas Islam terbesar di dunia? Padahal dahulu Indonesia itu memeluk agama Hindu dan Buddha. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Ya. Dan Islam tidak mengenal kasta. Kasta tahu ya, kasta itu adalah tingkatan manusia, tingkatan status manusia yang membuat kasta di atas menjadi lebih spesial dibanding kasta di bawah. Lalu penyebarannya dengan cara damai atau tidak memaksa. Selain itu masyarakat Indonesia juga ramah. Jadi setiap ada yang masuk, ada yang datang, dia sambut dengan baik. Jadi tidak ada peperangan di antara orang Indonesia dengan orang pendatang. Dan upacara keagamaannya yang sederhana.
Jadi kalau ditanya siapa pembawa Islam pertama, yaitu adalah para pedagang yang memang saat itu Indonesia menjadi jalur perdagangan yang sangat penting, yang sangat sibuk dan didatangi oleh berbagai orang dari segala penjuru dunia. Lalu bagaimana caranya Islam masuk ke Indonesia? Lewat jalur apa? Lewat perantara siapa? Yang pertama tadi pedagang gitu ya. Dari perdagangan. Kenapa orang tertarik masuk Islam? Karena pedagang gitu ya. Padahal pedagang itu kan bukan pendakwah gitu kan. Pedagang hanya menjajakan barang dagangan. Menurut literasi yang ada, kenapa bisa pedagang menarik orang lokal atau orang Indonesia itu masuk ke dalam Islam? Itu karena kejujuran mereka, kesopanan mereka, dan kebaikan mereka saat berdagang. Mereka tidak pernah menipu, mereka tidak pernah mau mengambil untung yang banyak. Mereka cukup untuk berdagang saja. Berdagang dengan jujur, tidak pernah merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, dari situ banyak orang yang akhirnya tertarik ya, tertarik dengan agama si pedagang Arab ini, agama si pedagang Gujarat ini. Sampai akhirnya banyak yang belajar Islam karena akhlak para pedagang yang baik. Lalu melalui pernikahan. Maksudnya adalah orang-orang Arab atau pedagang dari Arab, pedagang Muslim, itu menikah dengan orang lokal Indonesia. Karena saat itu para pedagang dari Arab, pedagang dari India, itu memiliki memiliki kehormatan yang tinggi karena kejujurannya tadi. Mereka dihormati, mereka disegani, dan akhirnya mereka dipandang sebagai orang-orang yang terhormat. Nah, otomatis dengan gelar orang terhormat, mereka sangat dinantikan untuk bisa menikahi putrinya, misalkan menikahi putri orang lokal. Karena sebuah kebanggaan memiliki menantu orang yang terkemuka, orang yang terhormat, khususnya pedagang-pedagang Muslim. Nah, syarat pernikahannya adalah ketika menikah dia harus memasuki Muslim, masuk agama Islam. Nah, begitu ya perantara pernikahan. Lalu perantara pendidikan itu melalui pondok dan pesantren, karena bagaimanapun pembelajaran Islam itu harus harus fokus ya, maka didirikanlah pondok dan pesantren. Nah, ini perdagangan, pernikahan, lalu pendidikan ini menjadi jalan selanjutnya. Ya, setelah Islam sudah mulai banyak, sudah mulai ramai, sudah mulai banyak diterima orang, akhirnya didirikanlah pondok pesantren. Lalu selanjutnya seni dan budaya. Ini karena banyak masyarakat yang tertarik terhadap seni dan budaya orang-orang Muslim Arab atau Gujarat India gitu ya, seperti rebana, seperti kendang dan lain sebagainya, puisi-puisi, sajak, syair dan lain sebagainya, itu membuat masyarakat tertarik gitu ya, dan akhirnya masuk Islam. Dan selanjutnya adalah politik. Nah, politik ini adalah langkah terakhir ya dari pedagang tadi yang merintis dari awal sampai politik. Ini adalah mendirikan kekuasaan atau kerajaan seperti yang dilakukan di Aceh melalui kerajaan Samudra Pasai. Ya, baik itu tadi ya penjelasan kronologi masuknya Islam ke Indonesia. Bapak rasa cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ke WA Bapak. Silahkan dicatat dengan baik. Bukan hanya dicatat apa yang terlihat di layar ya, tapi apa yang Bapak katakan barusan.
Karena ada yang Bapak katakan tapi tidak tertulis di layar. Maka dari itu silakan catat dengan baik, karena ini penting untuk nanti kalau ada ujian, kalau ada ulangan, dan lain sebagainya. Baik, Bapak, rasa cukup sekian. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.